Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli, NIM 50421059, mahasiswi Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit banyak tentang uji regresi sederhana. Sebelum kita masuk kepada ujinya langsung, kita akan membahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Dasar pengambilan keputusan tersebut ada dua macam. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dan probabilitas 0,05. Jika signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika signifikasi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kita di sini menggunakan aplikasi SBSS untuk menganalisis data kita. Yang pertama, misalkan aplikasi tersebut sudah terdownload, kita langsung saja buka, dan langkah pertama kita langsung masuk ke variabel view X dan Y pada label nama variabel. Yang kedua yaitu analysis, yang ketiga yaitu regression, yang keempat linear, dan yang kelima pindahkan variabel, dan yang keenam klik OK. Output SBSS dan penjelasannya. Seperti yang teman-teman lihat, ini hasil dari kita tadi mengoutputnya di aplikasi SBSS, dan dapat dijelaskan. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel pelayanan sebagai variabel independen atau bebas, dan loyalitas sebagai variabel dependen atau terikat. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Dan kita menghasilkan juga metode summary. Tabel di atas juga menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,681. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,464 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pelayanan terhadap variabel terikat atau loyalitas adalah sebesar 46,4%, dan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Lanjut, kita di sini akan menguji ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 560 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dengan dipakai untuk memprediksi variabel berpartisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel pelayanan X terhadap variabel loyalitas Y. Dari output di atas diketahui nilai konstanta atau E sebesar 11,055, sedangkan nilai pelayanan atau koefisien regresi sebesar 0,997, sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan tadi A-nya kan 11,055. Jadi kita tulis 11,055 ditambah dengan B 0,997 X. Jadi persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 11,055
mengandung arti bahwa konsistensi variabel pelayanan adalah 11,055, koefisiensi regresi X sebesar 0,997 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pelayanan maka nilai loyalitas bertambah sebesar 0,997. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel yang di atas diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh terhadap variabel loyalitas. Berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 6,447 lebih besar daripada T tabel 2,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan X berpengaruh terhadap variabel loyalitas Y. Cara mencari T tabel sendiri yaitu kita lihat T tabel yang berada itu bisa kita download di Google. Cara menghitungannya yaitu A per 2 dan N dikurang K dikurang 1, sehingga dapat 0,05 per 2 dan 50 dikurang 1 dan dikurang 1. Hasilnya 0,025 dan 48. Jadi T tabelnya dapat kita cari yaitu 2,010. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang uji regresi sederhana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.